Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davian Januar Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang agenda setting. Agenda setting mempunyai sejarah penelitian. Yang pertama, konseptualisasi prateori. Yang kedua, penetapan teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan konseptualisasi prateori menurut Dering and Rogers pada tahun 1996. Membicarakan mengenai tahap pertama dalam penelitian agenda setting atau pengaturan, yaitu konseptualisasi dari beberapa akademisi dalam berbagai bidang yang mulai berpikir dan menulis mengenai relasi antar media, audiens, dan pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Orang pertama berkontribusi pada jajaran pemikiran ini menurut James Dering dan Everett Rogers adalah Robert A. Park. Park adalah seorang sosiologi di University of Chicago pada tahun 1915 sampai 1935. Dan dia merupakan akademis pertama yang mengkaji komunikasi massa. Ia membagi gagasannya mengenai penjaga gerbang media dan memulai mendiskusikan masalah yang dimasukkan ke dalam agenda setting atau pengaturan. Park mencatat bahwa editor-editor adalah penjaga gerbang karena mereka memiliki kekuasaan untuk membunuh cerita dan untuk mempromosikan cerita lainnya yang diberikan kepada mereka oleh para koresponden, reporter, dan agen berita lainnya. Setelah kontribusi Park, Walter Lippmann adalah penggagas awal akan tahap preteori. Walter Lippmann adalah seorang akademisi propaganda dan opini publik serta juga seorang kolumnis koran yang sangat mempengaruhi dan penasihat kepresidenan pada tahun 1992. Ia menulis sebuah buku berjudul Public Opinions atau Publik Opini, dan ia menamai bab pertamanya The World Outside and the Picture in Hot Hats. Menurut Lippmann, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dibawa untuk masyarakat oleh media massa, dan cara pemberitaan kejadian-kejadian ini akan membentuk struktur dan citra-citra mengenai kejadian ini dalam pemikiran banyak orang. Lippmann tidak menggunakan istilah pengaturan ganda, namun tulisannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori nantinya. Laswell berbicara mengenai dua fungsi penting dari media massa, pengawasan dan korelasi. Pengawasan atau surveillance adalah proses pemilik berita untuk menyaring informasi yang ada di dalam lingkungan dan memutuskan dan kejadian mana yang dapat diperhatikan dalam berita yang diterbitkan. Laswell tahun 1948 menggambarkan fungsi correlation atau korelasi sebagai secara media mengarahkan perhatian kita kepada masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan teori. Teori menurut Maxwell, McComb, and Donald Shaw pada tahun 1972. Selama pemilihan presiden pada tahun 1968, teori pengaturan agenda memusatkan perhatian pada masalah makna politis. Pada awalnya, pada penelitian ini, McComb dan Shaw memiliki hipotesis ada hubungan timbal balik antar media dan agenda politik yang menyatakan bahwa agenda media akan dari waktu ke waktu menjadi agenda publik. Salah satu kontribusi yang terus bertahan pada penelitian ini adalah cara mengukur dua variabel yang memperhatikan agenda publik dan agenda media. Mereka mengukur agenda media dengan menghitung jumlah artikel, berita, editorial, dan cerita yang disiarkan pada 9 media massa utama yang melayani area di mana pemilih yang belum menentukan itu tinggal. Sumber media massa ini termasuk televisi, koran, dan majalah berita. McComb dan Shaw menemukan korelasi yang hampir sempurna 0,967 antara
tingkat kelima, masalah pada agenda media dengan pengukuran pada analisis isi materi. McComb dan Shaw memberi nama transfer informasi yang penting antara agenda media kepada agenda publik, yaitu pengaturan agenda yang mempengaruhi komunikasi. McComb and Bell tahun 1996. Peluasan dan penyempurnaan teori agenda setting. Hipotesis McComb dan Shaw bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik ditemukan pada citra daripada penonton yang pasif. Fase kedua dari penelitian teori akan menjawab secara sedang. Fase ini menggabungkan pengaturan agenda dengan beberapa ide dari teori penggunaan dan gratifikasi. Weaver, Graeber, McComb, and Ale tahun 1981 memperluas teori pengaturan agenda melampaui masalah publik yang McComb dan Shaw telah mulai teliti pada tahun 1972. Penelitian yang baru-baru ini menambahkan pertanyaan, siapa yang mengatur agenda media? Pertanyaan itu sangat rumit dan penelitian telah menyarankan beragam jawaban. Stephen Littlejohn dan Karen Foss tahun 2011 mengungkapkan ada 4 tipe relasi kuasa antara media dan sumber lain yang mungkin menyediakan jawaban. Sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan tinggi. Yang kedua, sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan rendah. Yang ketiga, sumber berkekuatan rendah dan media berkekuatan tinggi. Yang keempat, baik media maupun sumber berkekuatan rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi teori agenda setting. Teori pengaturan agenda berdasarkan pada 3 asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, media menetapkan agenda dan dalam melakukannya tidak hanya merefleksikan realita. Yang kedua, konsentrasi media pada masalah yang mengisi agenda akan mempengaruhi agenda publik dengan secara bersamaan memengaruhi agenda pengambilan kebijakan. Yang ketiga, publik dan pengambil kebijakan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi agenda media juga. Di sini saya telah menulis tentang kisah mahasiswa yang bernama Sophia. Ada 2 tingkat agenda setting. Teori pengaturan agenda baru ini mengajukan bahwa pengaturan agenda berfungsi dengan 2 tingkat. Yang pertama, konsepsi awal tentang teori mengidentifikasi hanya tingkat pertama dari agenda setting atau pengaturan. Tingkat ini memusatkan pada daftar masalah penting yang membentuk agenda yang dipusatkan oleh sebentuk entitas seperti media. Tingkat kedua, kadang disebut sebagai atribut agenda setting, ditambahkan ke dalam teori yang memusatkan pada bagian atau atribut yang paling penting dari masalah. Tingkat pertama membicarakan mengenai agenda media yang luas dan tingkat kedua mengacu pada proses yang dikenal dengan pengemasan media atau media framing, atau cara media menggambarkan kejadian-kejadian yang telah ditentukan masuk ke dalam agenda media. Peneliti mencatat bahwa pengemasan dapat diraih dengan beragam cara pada koran. Hal ini seperti ukuran artikel utama, ukuran foto yang dicantumkan dalam cerita panjang cerita keseluruhan, dan penempatan artikel merupakan cara editor membuat pengemasan mengenai penekanan akan pentingnya aspek yang dipandang penting pada koran tersebut. Pada televisi, adanya tampilan visual untuk sebuah cerita membuat para listener media memiliki kemampuan tambahan untuk mengemas sebuah cerita. 3 bagian agenda setting. Proses agenda setting dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengaturan agenda media. Yang kedua, pengaturan agenda publik. Yang ketiga, pengaturan agenda kebijakan. Agenda media mengacu pada prioritas penempatan masalah-masalah yang didiskusikan pada sumber-sumber media. Agenda publik adalah hasil dari agenda media berinteraksi dengan pemikiran publik. Pada akhirnya, agenda publik berinteraksi dengan
Agenda kebijakan atau polis agenda. Dalam bentuk yang sederhana, teori menyatakan bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik yang akhirnya berpengaruh pada agenda kebijakan. Disinilah tabel-tabel atau proses-proses pembuatan agenda setting. Di samping itu, formulasi sederhana ini rumit karena ada faktor-faktor lainnya. Pertama, agenda setting memperhatikan keutamaan saliense atau tingkatan di mana masalah dalam agenda diterima sebagai hal yang penting secara relatif terhadap masalah-masalah lainnya dalam agenda. Kiosis tahun 2011. Kondisi yang mungkin terjadi bahwa peneliti agenda setting telah mendiskusikan kebutuhan yang paling banyak untuk dibimbing atau diberikan orientasi. McComb tahun 2004. Faktor ini menjelaskan mengapa beberapa orang kadang tidak mengadopsi agenda media dengan mendiskusikan dua variabel kunci, relevansi dan ketidakpastian. Relevansi didefinisikan sebagai motivasi untuk mencari orientasi mengenai masalah dari media mengingat persepsi kepentingan pribadi terhadap masalah. Ketidakpastian mengacu seberapa banyak informasi yang orang pikirkan mereka memiliki mengenai masalah tertentu. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.